Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghazi Klenizar, NIM 22059146, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika way of life bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau pandangan kepada setiap warga Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diadakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik dan dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu Partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemilu di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilu pada zaman Orde Lama terlalu liberal, karena pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Manusia Indonesia seutuhnya menurut pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang secara kodratnya bersifat monodualisme, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam pada euforia reformasi. Namun, seiring berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa didasari sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Selain dinamika, juga terdapat berbagai tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Pertama, pada zaman Orde Lama, berupa sifat otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana tertera dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal ini tidak sesuai dengan etika Pancasila yang lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Pada zaman Orde Baru, terkait dengan masalah KKN yang merugikan penyelenggaraan negara, hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial. Karena korupsi, kolusi, dan nepotisme hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga, pada era reformasi, berupa euforia kebebasan politik, sehingga mengindahkan norma-norma moral seperti munculnya anarkisme yang memantaskan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan demokrasi.